Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih teman-teman yang masih setia nonton konten-konten saya, ya video-video saya. Terutama yang sudah berkomentar, saya mohon maaf masih belum sempat untuk membacanya semua dan membalasnya ya. Terima kasih apresiasinya. Oke, kembali masuk ke dalam general reading seperti biasanya. Kali ini judulnya adalah Dia yang selalu mengingatmu di sepanjang waktu. Apakah hanya kita lihat siapa dia? Enggak, kita juga akan lihat perasaan dia kepadamu, kemudian keinginan atau niat dia, tujuan dia kepadamu, maunya apa ya. Kemudian yang jelas, bacaan-bacaan saya ini lebih menitik beratkan ke pencerahan, nasihat-nasihat, motivasi dan afirmasi positif ya. Jadi untuk kalian yang tidak suka dengan dinasehati, dengan pencerahan, mungkin nggak akan cocok dengan konten-konten saya ya. Oke, sekali lagi kita masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energi banyak orang. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok atau relate dengan cerita yang terbaca di sini. Silahkan disesuaikan ya. Apakah cerita yang terbaca di sini adalah cerita yang kalian alami dan si dia yang terbaca di sini adalah si dia yang kalian fokuskan. Kalau tidak berarti kali ini bacaannya bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain karena ini energinya kolektif pembacaan umum. Kalau kalian ingin dibacakan untuk kalian sendiri silakan personal reading. Caranya adalah cek deskripsi setiap video YouTube saya, di sana ada caranya ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah kita melihat si dia ini siapa ya, atau kisahnya ya, bisa keduanya. Kita lihat dari kartu tarot langsung. Kita lihat seseorang yang kalian fokuskan ini apakah sesuai ya di bacaan ini. Apakah si dia ini seseorang yang kalian fokuskan. Oke, siapa si dia? Siapa sih dia? Seseorang yang selalu mengingatmu di sepanjang waktu, ya. Pembacaan general energinya bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Silakan disesuaikan, tapi jangan dicocok-cocokin, apalagi dipaksakan kalau memang bacaan yang terbaca di sini bukan yang kalian alami, ya. Oke, kita lihat seseorang yang kalian fokuskan, ya, seseorang yang selalu memikirkan dirimu di sepanjang waktu itu seperti apa? Waduh, Three of Cups, cinta segitiga terus ya. Yang keluar sering ini cinta segitiga. Oke. The Chariot. Kita lihat lagi. Strength. Waduh. Oke. Nine of Cups. Wah, ini kalau sekarang nih, oke. Agak melemah energi seseorang yang kalian fokuskan, nggak seperti di awal. Oke. Awalnya, jadi ini lebih banyak ke kisah ya. Sosoknya nggak keluar, cuman ada dua sosok di sini. The Chariot, orang-orang yang kalau memang ada maunya gencar, ya, atau gencar, tapi juga berhati-hati, ya. Artinya dia dalam bergerak atau menuju kalian itu penuh semangat, ya, dengan apa ya, membawa emosional. Mungkin emosional itu bisa kesenangan yang luar biasa, tapi sifatnya itu menggebu ya, atau apapun ya energinya, pokoknya
kesusu-susu. Kesusu-susu apa ya? Tergesa-gesa ya pergerakan. Tapi juga nggak lupa dengan hati-hati. Masih juga dalam batas hati-hati. Artinya nggak gegabah juga gitu loh. Tapi kenceng ya. Kalau di kartu tradisionalnya itu aduh sebentar. Kalau di kartu tradisionalnya itu gambarnya orang pakai kereta kuda berjalan kencang, kudanya hitam dan putih. Jadi dalam melangkah itu dia masih mikir hitam dan putih, benar dan salah, boleh atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, sebentar. Ini tadi sampai cinta segitiga dan tipikal orangnya adalah orang yang seperti itu tadi barusan ya. Kemudian di sini ada orang-orang yang kuat ya, kuat. Artinya kuat itu dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri itu kuat. Seperti kuat menahan nafsu, kuat menahan amarah, kuat menjaga emosi. Nah, oke, jadi orang ini memang sebenarnya ya, kalau nggak ada batasan-batasan hukum, batasan norma, sebenarnya orangnya itu apa ya? Pergerakannya itu cepat ya, punya kemauan yang kuat ya. Dalam hubungan cinta segitiga ini sebenarnya seperti itu. Jadi ini hubungan cinta segitiga ya. Jadi kalau yang kalian tidak masuk ke dalam cinta segitiga berarti nggak resonate dengan bacaan kali ini. Kalau kali ini nggak resonate, kalian bisa lihat video-video saya yang lainnya ya di YouTube saya, mungkin di sana lebih resonate. Oke, bottom of the decknya apa ini? Oke, the Tower. Oke. Two of Wands. Oke. Five of Pentacle. Oke. Hubungan kalian saat ini sebenarnya nggak baik-baik saja ya. Orang yang kalian fokuskan ini kali ini itu apa ya? Mungkin ngeselin ya, ngeselin. Ada konflik-konflik mungkin ya, sedikit. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Karena apa sih orang ini seperti itu? Karena orang ini mungkin sekarang lagi pusing. Pusing, banyak kesulitan yang dia hadapi ya. Tapi sayangnya orang ini kalau dalam menghadapi kesulitan ini hanya dipikir dengan hati dan pikiran. Dia ini tidak mempergunakan cara-cara yang seperti kalau memang lagi susah dia akan banyak zikir, banyak doa, enggak ya. Itu salahnya di situ ya. Jadi justru mungkin dia dalam kesumpekannya itu mungkin salah cari partner atau mungkin teman curhat atau apa, sehingga jadi gampang terpengaruh gitu loh ya. Di sini orang yang kalian fokuskan ini ya, sekarang ini mungkin lebih banyak stuck ya, lebih banyak stuck, dan sebenarnya kalian juga merasa bahwa hubungan dengan dia ini kayak di ujung tanduk gitu. Apakah mampu ya ini bertahan terus? Ada keraguan-keraguan dari kalian ya. Sementara kalian taunya si dia ini orang yang kuat, orang yang tangguh, mampu berjuang, pergerakannya cepat ya. Sekarang kok nggak seperti itu sih ya? Kalau komunikasinya sih beberapa memang masih ya, optimisnya masih, kemudian masih, cuman ada perasaan hubungan ini kayaknya ada kepesimisan ya, mungkin di kalian ya, lebih banyak di kalian. Apakah ini bisa gitu loh? Ada keraguan-keraguan ya. Jadi orang yang kalian fokuskan ini yang dulunya itu lebih banyak pergerakan, mungkin ngejar kalian atau apa ya, kuat walaupun ada halangan atau apapun, nekat saja gitu walaupun masih pada batas-batas yang wajar ya. Dulu sukanya nraktir, sukanya ketemuan, sukanya ini, happy-happy. Sekarang kok lebih banyak diam, lebih banyak stuck. Sementara kalian menunggu juga orangnya juga tunggu-tungguan gitu loh. Apakah seperti itu kisah yang kalian alami? Sosoknya belum keluar ya teman-teman. Coba saya lihat untuk sosok si dia ini ya. Sosok si dia ini. Kita lihat. Sosok si dia. Seseorang yang kalian fokuskan.
Kalau sifatnya itu ya, orangnya sebenarnya bisa, dan memang karakter-karakter yang energik ya, energik. Tapi kok sekarang jadi stuck ya. Dulunya tuh seneng kalau diajak kencan, kalau diajak ketemuan ya. Senang-senang, happy-happy. Sekarang kok banyak diem gitu ya. Cuman kalau komunikasi masih ini komunikasinya masih. Oke, kita lihat ya. Masih, tapi nggak kayak dulu gitu loh. Masih tunggu-tungguan jadinya. Siapa sih dia? Belum. Siapa sih dia? Oke. Orang ini memang orang yang orangnya tekun dalam bekerja. Mungkin saat ini sedang banyak kerjaan ya, mungkin lebih banyak lembur. Oke, mungkin terkait sama jabatan atau tugas-tugas kerja ya, yang menyangkut dengan kehormatan. Dia sedang kejar target ya. Mungkin dia juga sempat menyampaikan seperti itu kepada kalian, cuman kaliannya nggak percaya. Ini orang yang sepanjang waktu mengingatmu loh sebenarnya. Mengingat, orientasinya sekarang uang terus ya. Oke. Ini bisa, ini ada sosok ya, main female. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan ya. Female, seorang wanita ya, tokoh utama. Jadi bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan. Dimana mungkin punya posisi, punya jabatan, atau mungkin seseorang yang memang sedang diharapkan untuk bisa menghandle sesuatu, mungkin project ya, sehingga sedang fokus ke sana. Karena yang dikejar adalah ada satu, mungkin ada yang menjanjikan untuk pendapatan yang lebih, seperti itu. Jadi dia ngoyo saat ini. Oke. Siapa sih dia? Oke. Tapi sebenarnya orang ini juga bukan orang yang pelit ya. Kalau dia punya, dia akan kasih kalian. Ya sebenarnya semata-mata untuk kalian sih. Ada measurement ya, measurement. Ini sosok seseorang yang matang, laki-laki matang. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan ya. Ini juga ada main female ya. Oke, di sini ada pathway, di sini ada measurement. Bisa jadi sekarang dia banyak stuck, banyak berubah. Mungkin karena pengaruh measurement ini, bisa bos, bisa, atau mungkin bisa dia ya menghadapi karena orang ini, atau mungkin orang ini, orang yang kalian fokuskan ini sedang menghadapi satu jalan yang berliku. Tapi ya jangan khawatir teman-teman, di depan itu ada hal yang sifatnya cerah ya. Memang tujuannya orang ini seperti ini sementara karena sedang mengejar sesuatu ya, sedang bertransformasi. Di sini ada kupu-kupu ya, sedang mengerjakan sesuatu yang positif saya kira, karena tujuannya baik ya. Di sini juga tujuannya baik, tujuannya itu untuk memberikan sesuatu yang berarti ya. Jadi seperti itu teman-teman sosoknya. Oke. Dia ini adalah sosok yang sepanjang waktu itu memikirkan kalian, mengingat kalian. Kalau cuma ingat aja buat apa Bunda? Ya, nanti kita lihat perasaannya. Kita lihat inisialnya dulu ya. Kalau untuk zodiak, Cups ada Chariot, ada Cups lebih banyak. Wands ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio lebih banyak. Kemudian ada Chariot juga Cancer, Pisces, Scorpio. Strike itu Leo, banyak Leo, Aries, Sagittarius, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Kalau yang lainnya walaupun tidak ada, mungkin juga ada, cuman energinya tipis ya. Itu bukan acuan saya tetap di kartunya ya. Ada juga kok Capricorn, Virgo, Taurus, ada semua kok teman-teman. Swordnya The Tower, oke. Ada kok semuanya teman-teman, ada ya. Tapi itu hanya tambahan saja. Kita lihat untuk inisialnya, bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian fokuskan ya.
juga hanya tambahan. Kalau gitu ngapain diambil kalau hanya tambahan? Ya supaya seru lah. Jujur saja supaya seru. Ya. Silakan disesuaikan. Kita lihat ya. Kita ambil beberapa untuk tambahan. Oke, saya kira cukup ya, sedikit aja. Rupanya yang nonton juga masih sedikit ya. Setelah saya libur panjang. Oke. Ada yang gelian, ada yang geli nih. Oke. Ini aja. Saya nggak akan tambahkan. Nanti akan tambah lama durasinya. Toh ini juga nggak begitu penting, ya kan? Oke. Cuman bikin ini aja kalau memang bacaannya cocok. Ini memperkuat. Ya, kalau nggak ada, it's okay. Yang penting kartunya sama. Sesuai gitu ya. Oke, ini inisialnya. Kemudian kita mau lihat. Seseorang ini mengingat kalian. Apa sih yang dia ingat tentang dirimu itu? Kok diingat terus sampai sepanjang waktu itu loh ya. Oke. Ini ada yang komunikasinya masih sih cuma stuck ya. Nanti kita lihat ya. Stucknya kenapa ya. Pertama kita lihat dulu. Apa yang dia ingat. Atau stucknya. Stucknya kelihatan ya tadi ya. Stuck karena pekerjaan. Oke, sudah terjawab. Kurang fokus mungkin saya ya. Stucknya karena pekerjaan. Ya, hal-hal yang sifatnya itu hal lain tapi bukan orang lain ya. Bukan orang lain. Semoga bukan orang lain beneran ya. Jangan terlalu percaya juga sama kartu. Ini hanya bacaan. Ambil yang positif. Toh saya juga lebih banyak memberikan afirmasi positif, bukan ramalan yang halu sifatnya. Yang sifatnya kadang-kadang akhirnya jatuhnya kayak orang nipu ya. Ya karena nggak tahu itu pasti atau tidak gitu. Oke, kita lihat apa sih yang dia ingat dari dirimu. Sampai dia itu sepanjang waktu ingat sama kalian. Apa yang dia ingat tentang kamu? Oke, kita lihat ya. Apa yang dia ingat tentang dirimu? Jatuh. Aduh. Di sini ada keyakinan ya. Kalian itu orangnya itu kalau sudah yakin terhadap sesuatu itu orangnya apa ya? Dia jadi terpengaruh juga. Jadi ikut yakin. Kalian bisa memberikan motivasi, meyakinkan dia ya, memberikan rasa percaya diri juga sama dia gitu. Oke. Menyemangati. Oke. Kalian itu adalah orang-orang yang penuh keyakinan, bukan orang yang ragu-ragu. Oke. Dan kalian itu adalah orang yang mau berkembang, cepat berkembangnya, ya. Dia salut akan itu. Itu yang membuat kalian itu punya posisi-posisi yang apa ya? Di atas standar. Kalian punya standar yang tinggi. Ya, oke, lanjut ya. Itu yang dia selalu ingat. Orang ini berarti melihatnya bukan dari sudut pandang cantik atau seksi atau enggak, tapi lebih ke pola pikir, pencapaian, ya lebih hal yang real ya. Dan kalian itu orang yang punya uang, yang selalu dia ingat. Jadi dia nggak pernah khawatir. Kalian orang yang pede, itu menyebar ke dia. Yang dia ingat, dia juga mengingat bahwa kalian itu sering membantu dia, sehingga kadang-kadang menguatkannya itu dengan itu bantuan finansial. Karena kalian punya uang. Oke, sekali lagi bisa terbolak-balik ya. Dan kalian itu terbuka akan banyak hal.
selalu memaafkan ya. Kemudian asik aja diajak ngapa-ngapain itu asik. Jadi dia sering mengingat kalian itu saat kencan, saat ketemu, saat yang indah-indah, yang saat-saat dimana kalian itu bisa bahagia sama dia, saat-saat dimana dia itu sebentar, aduh. Oke, lanjut. Saat-saat dimana kalian itu seperti apa ya, dia merasa kalian itu sangat menerima dia apa adanya ya, walaupun kalian itu posisinya itu mungkin lebih tinggi ya daripada dia ya. Kalian itu bisa menerima dia gitu loh. Itu yang dia selalu nginget gitu. Bukan orang yang mini-mini kalian ya. Oke. Yang dia ingat adalah jalan buntu ya, jalan buntu. Dimana hubungannya itu, hubungan bersama kalian itu banyak hal yang sifatnya buntu. Dia ingin memberikan sepenuhnya banyak hal kepada kalian, itu nggak bisa ya. Kemudian dia itu ingin lebih lagi dalam hubungan ya. Sekali lagi mungkin ini memang cinta segitiga ya, ingin maju lebih atau mungkin naik tingkatan level tingkat hubungan, itu nggak bisa menemui jalan buntu di sini ya. Itu yang dia ingat. Jadi sebenarnya kalau secara umum orang ini itu orang yang baik kok, bukan orang yang jahat sama kalian ya. Jadi ini adalah yang dia ingat tentang dirimu, itu selalu ingat dia. Oh, dia nggak pernah khawatir bahwa kalian itu kekurangan ya. Dia nggak pernah khawatir bahwa kalian itu ragu atau apa. Kalian orang yang kuat dalam pikiran dia, mampu berkembang, orang yang mandiri, orang yang terbuka ya, seperti itu. Kagum dia sama kalian. Oke ya. Oke, kalau gitu kita lihat perasaan dia. Kagum aja buat apa? Inget aja buat apa ya? Kalau dia stuck ya, kita lihat dulu. Stucknya sudah ya karena pekerjaan, tapi dia dalam bekerja itu dia selalu mengingat kamu. Kemudian ini yang dia dia ingat dari dirimu, dia bangga sama kalian, sehingga dia kalau ketemu siapapun itu terkadang sering membandingkan sama dirimu ya. Dan seakan-akan yang siapapun ya, orang yang dia temui, oh masih lebih ini kamu gitu, ini masih lebih sip kamu, lebih hebat kamu gitu. Jadi dia memandang kalian itu tinggi. Sekali lagi saya sampaikan. Kemudian kalau perasaannya seperti apa? Tinggi-tinggi aja, kagum-kagum aja. Cuman itu perasaannya dong. Oke, kita lihat ya perasaan si dia kepada dirimu. Oke, yang ingin personal reading, sementara saya masih durasi 20 menit saja mampunya ya. Jadi nggak bisa kayak kemarin-kemarin, kayak sebelum saya operasi bisa sampai 1 jam, nggak bisa masih ya. Oke, kita lihat perasaan si dia. Kebanyakan ya. Perasaan dia terkunci kepadamu ya. Terkunci, kalian itu kunci. Mengunci hatinya. Ya, perasaan dia kepadamu ya. Seakan-akan walaupun nggak berkabar itu nyambung ya. Seperti ada koneksi di antara kalian. Di sini board itu bisa, apalagi gambarnya gini ya, burung dara. Kalian itu adalah pasangan yang klik, apalagi dalam komunikasi, saling mendukung. Ini bagus banget sih energinya. Apa memang ada hubungan yang seperti ini walaupun cinta segitiga? So sweet banget. Kita lanjut ya, perasaan dia kepada dirimu. Ini bisa dia, bisa seseorang yang kalian fokuskan, bisa kalian.
man, tadi man female. Energinya imbang loh. Jadi sebenarnya gini loh, apa yang kalian rasakan itu dia juga merasakan. Dia merasakan nyaman sama kalian, ya. Merasakan nyaman sama kalian. Jadi ini gimana sih cinta segitiga ini? Ini pasangannya atau orang ketiganya? Silahkan di ini sendiri, karena saya di sini sekali ini saya nggak mengkotak-kotakan ini energinya siapa. Silahkan disesuaikan saja, ya. Asal ceritanya ada cinta segitiga. Entah kalian yang mendua, entah kalian yang punya pasangan atau dia yang punya pasangan atau bagaimana, silahkan disesuaikan. Yang jelas saya baca kepada kaliannya, ya. Yang pihak-pihak lain saya nggak baca, ya. Kepada kalian dia ini merasa nyaman, diterima, kemudian dalam berkomunikasi itu dia sangat cocok. Jadi sebenarnya kalau nggak ada komunikasi dia nggak suka lah. Kemudian kenapa dong sekarang dia stuck? Yaitu tadi ya, pekerjaan. Jadi nggak ada alasan lain. Oke. Karena di sini seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang diblokir. Kalau ada yang diblokir dalam kisah ini, berarti nggak masuk dalam cerita kali ini, teman-teman, ya. Oke, di sini dia perasaannya itu ada penderitaan sebenarnya. Terhadap apa? Terhadap hubungan bersama kalian. Ada jalan buntunya. Ada hal-hal yang sifatnya dia ingin memberikan hal yang terbaik untuk kalian, tapi nggak mampu itu tadi loh, ya. Itu. Dia masih semangat. Makanya dia itu sebenarnya ya semangatnya besar untuk bisa bersama kalian, untuk memberikan yang terbaik untuk kalian, tapi mungkin saatnya belum tepat, ya. Saatnya masih belum pas karena dia ada tuntutan-tuntutan yang tadi ya sudah saya bacakan, ya. Memang sekarang kondisi agak berubah karena ya itu tadi. Jadi sebenarnya dia itu kalau perasaan dan lain sebagainya ya yang terkait dengan hubungan itu masih full, ya, full power. Sekarang kenapa kok sepertinya nggak seperti biasanya? Karena memang ada hal lain, tapi ini terkait dengan mungkin bisnis atau apapun. Yang jelas bukan ada orang lain, ya, nggak ada. Oke, ada tuntutan-tuntutan, tapi bukan orang lain, ya, mungkin hal lain. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian apa sih keinginan dia terhadap hubungan ini? Kita lihat ya. Atau keinginan dia kepada kalian, atau apa yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Kita lihat. Tuh. Ada yang sudah terbuka, express your love. Mungkin dia ingin mengekspresikan cintanya, tapi mungkin ini orang yang sebenarnya bukan orang yang nggak bisa mengekspresikan cintanya, ya, tapi karena hal yang lain sebenarnya ingin mengekspresikan cintanya, tapi karena itu tadilah pekerjaan atau apapun itu tadi, ya. Oke, kita lihat. Oke, kan romantic feeling kan? Your feeling are real and worth exploring, ya. Aku itu ya sama kamu tuh bener-bener merasa gimana gitu, romantic feelingnya dapet banget, ya. Jadi saat ini pun maunya apa ya, maunya gini terus dong, ya kan? Karena saya merasakan kenyamanan sama kamu, ya. Aku inginnya setelah aku kerja ini ya, setelah project atau apapun ini, ya maunya senang-senang lagi dong sama kamu. Ini cium-ciuman, nanti di take down. Jangan ya. Ini hanya gambar kok. Begitu. Inginnya setelah selesai dia mau tetap menjalin hubungan sama kamu seperti dulu, ya kan? Oke. Di sini kok ada pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. Oke. Nanti kita lihat sih, ini apa ini? Pay attention to the red flag itu ada tanda-tanda atau peringatan-peringatan kepada kalian. Oke.
Mungkin kalau kalian yang menjalani hubungan yang salah ya dengan orang ini ya, artinya mungkin bukan pasangan sahnya, hati-hati, itu aja ya. Tapi kalau kalian pasangan sahnya, sementara kalian mencurigai si dia ini punya orang lain, hati-hati juga ya. Ya, arahnya soalnya ini romantic feeling. Coba nanti kita lihat lagi sih supaya lebih jelas ya, supaya nggak ragu ya. Karena inilah general ya, nggak bisa terbacakan pas untuk semuanya ya, karena energinya banyak orang sehingga skenarionya bisa banyak gitu loh, kisahnya bisa banyak. Oke, di sini soulmate. Kamu itu loh. Aku merasa kamu adalah soulmate saya, belahan jiwa, pasangan jiwa. Ya, jadi sulit gitu loh. Sulit untuk pisah, sulit untuk apa. Walaupun saya ngapa-ngapain itu ya, pikiranku ya tetap ke kamu, ingat kamu gitu loh ya. Oke, kita lihat pay attention to the red flag ya. Saya mau pakai kartu. Oke. Pay attention to the red flag. Bentar, di sini nggak cukup, geser. Tanda apa? Peringatan apa? Kok disuruh hati-hati ini apa? Aduh, maaf ya, mungkin agak lambat saya karena geraknya masih susah. Oke, apa peringatannya? Oh, terlalu banyak. Saya cuma butuh satu. Oke, the devil. Ada pengacau? Atau ada yang ngomporin? Ada yang menghasut bisa? The devil ini, iya, ada yang nyetani lah sebetulnya, ada yang jadi setan, ada. Oke, di sini sebentar. Obsesi, oke. Jadi yang perlu diwaspadai adalah ini ya, obsesi. Adiksi itu ketergantungan atau kecanduan, hubungan yang nggak sehat, hubungan yang nggak salah ya, yang salah tidak pada tempatnya ya, ikatan nafsu, toksik, bertentangan dengan moral ya, manipulasi terhadap hubungan. Hati-hati. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kalau memang ini kalian berada di hal yang salah, hati-hati. Ini bisa mengikat erat ya. Dan ini nyata nih, jangan ikut sama setan. Itu aja sih. Silahkan dikembangkan sendiri sesuai dengan intuisi kalian. Semakin lama saya akan semakin bacaan-bacaan saya melatih kalian untuk mengembangkan intuisi kalian supaya lebih peka. Oke, the moon. The moon ini kartu-kartu malam ya. Malam itu saatnya tenang ya, memendam hasrat juga bisa. Ya, mungkin saatnya sekarang itu memendam hasrat, tapi hati-hati nanti kalau ketemu ya. Oke, Seven of Cups. Oke. Ini hasrat ya, banyak hasrat. Oh, hati-hati dengan hasrat. Hasrat itu termasuk obsesi ego. Jadi cinta okelah cinta. Tapi kalau yang namanya obsesi itu cinta tapi kayak apa ya, kepemilikan, kayak jadi kalau cinta kasih yang tulus itu apapun yang penting dia bahagia ya. Jadi kalau sudah masuk ke ranah-ranah dia kok gini, dia kok gitu, dia harusnya begini, dia harusnya begitu, aku nggak bisa tanpa dia, itu namanya obsesi gitu loh. Jadi hati-hati sama hal yang sifatnya seperti itu. Saya ingatkan lagi, walaupun pasangan ya dipersekutukan oleh Tuhan, tapi ya, yang perlu diingat itu juga bukan milik kalian kok. Mungkin secara hukum, secara agama disahkan untuk bersatu, tapi bukan miliknya ya, bukan miliknya. Itu yang harus diingat. Jadi itu teman-teman, ternyata ya
keinginannya adalah hasrat-hasrat, hati-hati gitu loh. Nanti kerja kan, masih kerja atau fokus sama yang lain, kemudian nanti kalau sekarang lagi pusing itu, nanti kalau ketemu mak duar kayak bom, hati-hati nanti jebol semua dinding-dinding segitu hebohnya. Nah itu aja sih. Oke, kalau untuk pesan hari ini terhadap kisah ini, kita lihat ya. Kita lihat pesan semesta untuk kalian. Lama saya nggak pegang kartu ini, coba. Sorry. Oke, kita lihat. Oke. Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both support and challenges. Ya, jadi gini. Tolong seimbangkan aja ya. Cinta itu nggak selalu harus saling setuju, harus saling sama, ya kan? Tapi kalau memang yang satu lagi kerja, tolong dong sabar, memberikan support, memberikan kesempatan. Nanti ada kok kesempatannya untuk yang wer-wer ini tadi, gitu loh. Oke? Oke, langsung dikasih sacred union. Deep in your heart you already know the answer. Do what feel right. Di dalam hati kalian yang paling dalam, kalian itu sudah tahu jawaban-jawabannya. Apa yang harus kalian lakukan. Lakukan saja yang menurut kalian benar, itu pesannya ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya barusan, pergunakan intuisi. Kalau kalian terasah intuisinya, kalian jadi lebih tahu ya, lebih peka apa yang harus kalian lakukan. Terus waspada atau dalam mengambil langkah, atau lebih berhati-hati, atau lebih tough gitu ya. Di sini sacred union, honor and treasure your relationship for it is truly sacred. Oke. Jadi di sini hubungan kalian ini adalah sesuatu berkah ya. Walaupun ini dibilang tadi itu adalah cinta segitiga. Ya, jadi kalaupun kalian di pihak yang ketiganya ya, atau kalian di posisi yang salah lah, bukan yang sah atau yang halal atau yang benar ya. Tapi memang ini adalah takdir. Ambil positifnya ya. Tapi jangan sekali-sekali kalian punya pikiran bahwa it's okay dalam sesuatu yang salah. Kalau salah ya salah. Selayaknya sesuatu yang salah harus dibenahi ya. Kalau yang salah tapi ingin dibenarkan, jangan sampai punya pikiran seperti itu atau menganggap itu biasa. Kalau menganggap ini salah tapi akan menuju untuk yang benar, it's okay. Berarti ada ikhtiar atau ada niatan untuk menjadi yang benar. Tapi kalau itu diterus-teruskan, jangan. Hati-hati. Sudah ada pernyataannya tadi. Oke? Jadi hidup ini pilihan teman-teman. Mau ambil pilihannya itu kadang-kadang dua-duanya itu gak bisa dipilih rasanya. Semuanya serba gak enak. Tapi ya itu tadi. Makanya ya saya bilang. Pergunakan intuisi. Bagaimana mengasah intuisi? Hati dan pikiran harus bersih teman-teman. Sehingga kita melihat segala sesuatu. Permasalahan itu seperti kalau naik mobil kacanya sudah bening. Bukan burem. Ya, maka itu di wiper. Wipernya dengan apa? Dengan healing. Caranya proses dong, ya kan? Jadi segala sesuatu yang positif bisa masuk ke dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat segala sesuatu di luar diri kita juga menjadi positif. Kemudian kita melangkah pun bisa jadi lebih jelas, nggak kejeglong-jeglong. Coba kalau kacanya burem, yang nabrak lah, yang nyerempet lah, yang keceblong got lah, nah, seperti itu ya. Jadi semua pilihan di kalian, bijak-bijak ya, bijak-bijak dalam ini menganalisa. Terutama jangan melihat keluar diri kita. Biasanya kalau kita melihat keluar diri kita, kita lebih banyak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain tanpa melihat diri kita. Terkadang merasa akhirnya, aku kan sudah gini, sudah benar, saya sudah berusaha tanpa melihat. Akhirnya yang tampak orang lain atau hal lain di luar diri kita itu yang salah. Nah,
itu akan justru menyulitkan kita kok, ya. Dan pembenaran dari orang lain atau ingin dibenarkan itu sebenarnya nggak penting. Atau penilaian dari orang lain itu nggak penting. Atau mungkin kita harus membuktikan bahwa kita benar, nggak penting sebenarnya. Itu hanya nafsu, itu hanya ego. Jadi bedakan ego atau memang intuisi kalian yang berjalan, ya. Bersihkan hati supaya hal-hal yang baik bisa masuk ke dalam diri kita, ya. Kalau ego mana? Ego itu energi yang negatif. Kalau kita ego sulit loh hal-hal baik yang bisa masuk ke dalam diri kita, sehingga kita melihat segala sesuatu jadi yaitu ego. Jatuhnya apa? Melangkah juga penuh ego, hasilnya ego, nggak bisa, ya. Kadang-kadang kita berusaha yang baik aja hasilnya belum tentu baik, apalagi kita buruk, pasti buruk, gitu, double. Jadi itu ya teman-teman, ini hanya masukan. Diambil yang positif, bijak-bijak dalam menyikapi kartu tarot. Kartu tarot tidak selalu benar, ya, banyak salahnya, apalagi ini general, ya. Jangan suka berpikiran bahwa, jangan sampai kalian punya pikiran bahwa kartu tarot itu seperti yang orang Indonesia pada umumnya. Oh, kayak kartu apa ceki, kartu lintri atau apapun, ramalan. Bukan, kalau di saya nggak ada yang ramalan. Kalau ini masalah terjadinya kapan nggak tahu, ya. Kalau memang ini sudah terjadi ya sudah, ya. Apakah ini terjadi di depannya nggak tahu, ya. Karena hal yang terjadi di depan itu hanya kuasanya Tuhan. Kita nggak pernah tahu, kayak peramal siapapun lah yang sakti yang kemudian terbukti, ya. Ya mungkin memang dibukakan ya pintu atau share untuk rahasia Tuhan. Tapi sebenarnya yang penting kitanya itu jangan sampai percaya, karena itu nggak boleh. Sekali lagi setan itu pintar masuknya. Untuk hal-hal sepele ini gampang masuk. Maka dari itu bentengi diri kita bahwa menganggap bahwa kartu tarot ini apa? Diambil motivasi positifnya supaya kita ke depannya lebih baik. Itu aja sih, ya. Supaya bisa merubah kita menjadi lebih baik. Kalau membuat kita jadi tambah halu, jadi percaya sama hal-hal yang sifatnya nggak real, waduh, itu kalau katanya orang muslim syirik musyrik, hati-hati, ya. Boleh nonton tarot tapi yang pinter, yang cerdas, ya, yang maju, yang positif. Terima kasih banyak. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat atau afirmasi positif dari bacaan saya kali ini. Kalau memang kali ini nggak resonate, kalian bisa tonton video saya yang lainnya di channel YouTube saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.